Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di hari ini. Hari ini tentunya 25 Desember 2023 dan ini hari Natal ya. Selamat hari Natal bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Saya berharap berdoa Bapak Ibu semuanya dalam sukacita Natal dan tentu penuh berkat, amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kami ada di hari ini, di hari Natal 25 Desember 2023. Terpujilah Engkau, dan sebelum kami berkegiatan, kami akan kembali datang di hadapan-Mu. Kami mau baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Maka setiap kami yang dengar firman hari ini, kami ada semangat, ada sukacita, ada damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Satu ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentunya hari ini penuh damai sukacita. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Amin. Karena dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara saya yang hidup di dalam Kristus, kita mendapat perkenanan Allah hari ini. Amin. Dan biarlah Kristus lahir dalam hidup kita hari ini, dan kita mau hidup di dalam Dia. Amin. Yang paling penting, setiap kita memuliakan Allah dalam seluruh hidup kita, maka di sana ada damai. Amin. Nah, Bapak Ibu, di tahun 70 atau 80, ya kan, pokoknya sekitar 70 sampai 80-an, ada lagu yang sangat populer dari grup Bimbo, ya kan? Grup Bimbo, jangan saudara hanya hafal yang lain, tapi ada juga grup Bimbo itu ya. Dia menyanyikan lagu tentang tangan, dan ini sangat terkenal ya. Ada juga lagu yang sering dinyanyikan itu ya, Tuhan, Engkau dekat, aku dekat, aku jauh, Engkau jauh, begitu ya. Ya, tapi ini lagu tentang tangan. Dikatakan begini, orang yang gampang memukul kita sebut ringan tangan. Orang yang hobinya maling kita sebut panjang tangan. Orang yang kita percaya kita sebut kaki tangan. Kalau Anda setuju kita akan jabat tangan. Lalu dilanjutkan lagi, meraba, membelai, menulis dan memegang, menggaruk, mencubit, memukul dan hompimpa, semuanya pakai tangan. Nah, ya kan? Nah, kurang lebih lagunya seperti itulah ya. Lagu ini hendak berkata bahwa tangan adalah penting. Saudara, apakah tangan penting bagimu? Wow, bagi saya sangat penting. Semua penting, mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, semuanya. Ya. Tapi di lagu ini mau menekankan bahwa tangan itu penting. Tangan adalah anggota tubuh yang paling sibuk. Masih banyak lagi pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tangan. Pagi, siang, malam, tangan terus saja melakukan kesibukannya. Lalu apa hubungannya dengan Natal? Natal kan itu bicara tentang kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus. Ya. Apa hubungannya
Natal, kelahiran Yesus dengan tangan. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam Alkitab ada banyak ungkapan tentang tangan Allah. Kalau Allah marah, Alkitab berkata tangan Allah diacungkan. Tangan Allah menimpa. Tangan Allah menekan. Tangan Allah memukul. Nah, Alkitab juga menggambarkan tangan Allah sebagai tangan yang memelihara. Tangan Allah mengatur perputaran roda sejarah manusia dan dunia ini. Kita mungkin berpikir, kalau tangan Allah mengatur dunia ini, lalu mengapa dunia ini kusut semeraut? Ya kan? Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kusutnya hidup ini bukan karena tangan Allah kurang menjangkau hidup manusia dan dunia ini, tetapi karena tangan manusia yang mengacaukannya. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang diperbuat Allah terhadap manusia dan dunia ini? Ada beberapa kemungkinan yang sering diungkapkan oleh manusia, yaitu kemungkinan pertama, Allah lepas tangan. Allah masa bodoh, lalu Allah hanya menonton saja. Allah berpangku tangan. Kemungkinan kedua adalah Allah gatal tangan. Artinya Allah ingin menghukum manusia dan dunia ini. Allah menjatuhkan tangannya menghukum dunia. Kemungkinan ketiga, Allah angkat tangan. Ya kan? Kewalahan, putus asa karena dunia ini sudah payah untuk diurus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kemungkinan mana yang Allah tempuh? Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ternyata tidak satupun kemungkinan tersebut yang ditempuh Allah. Allah memilih caranya sendiri untuk menyelamatkan manusia, yaitu dengan cara Allah turun tangan. Itulah yang terjadi dalam peristiwa Natal. Natal adalah Allah mengulurkan tangannya. Nah, pertanyaannya adalah, apa motivasi Allah turun tangan? Yohanes 3:16 mengatakan bahwa karena cintanya, karena kasihnya. Iya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kidung Agung 8 ayat 6 menulis, cinta itu kuat seperti maut. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, ini alasan kenapa Allah mau turun tangan. Karena Dia mengasihi kita. Dia cinta kepada saudara dan saya, cinta kuat seperti maut. Karena cinta yang begitu kuat, manusia sanggup mengorbankan nyawanya. Itulah peristiwa Natal. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saudara dan saya dan dunia ini. Yesus dikaruniakan, dilahirkan ke dalam dunia ini dengan satu misi untuk menyatakan cinta kasih Allah kepada manusia dan dunia ini. Ia hendak menyelamatkannya melalui cara pengorbanan, melalui penebusan. Namun cinta tidak akan bermakna kalau bertepuk sebelah tangan. Kalau manusia tidak menyambut cinta kasih Allah, maka tidak ada keselamatan yang diperoleh manusia. Manusia yang menyambut cinta kasih Allah, yaitu barang siapa yang percaya kepadanya, akan memperoleh hidup yang kekal, akan mendapatkan keselamatan.
Allah sudah mengulurkan tangannya. Allah sudah menyodorkan tangannya. Persoalannya adalah, maukah kita juga menyodorkan tangan kita sehingga Allah dan kita dapat berjabat tangan? Kalau hal itu terjadi, maka itulah yang disebut dengan perjumpaan dengan Allah. Allah dan manusia berjabat tangan. Allah menawarkan keselamatan melalui Yesus Kristus, dan manusia menyambut keselamatan itu dengan penuh sukacita. Kalau kita mau menyambut tangan Allah, maka akan ada perubahan besar dalam hidup kita, dalam cara kita memandang dunia ini, yaitu Allah sedang bekerja untuk menyelamatkan dunia ini, dan Allah memakai kita, saudara saya, menjadi utusannya untuk menyatakan keselamatan Allah, membawa damai sejahtera. Perjumpaan Allah dengan kita manusia yang sekarang dapat terjadi melalui firman-Nya, yaitu ketika kita berpegang pada firman-Nya. Hal ini membawa kita pada perubahan yang besar, yaitu kita yang seharusnya dibinasakan Allah karena dosa-dosa kita. Namun sekarang kita diselamatkan Allah karena kita menyambut cinta kasih Allah. Itulah perubahan terbesar yang kita peroleh, yaitu melalui Yesus Kristus Sang Bayi Natal, kita diselamatkan Allah. Amin. Selamat hari Natal 25 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh ada di hari Natal, dan kiranya sepanjang hari ini kami penuh damai sukacita. Kami terlindungi ketika kami bersilaturahmi, saling mengunjungi ya dengan saudara handai tolang ataupun juga relasi kenalan-kenalan orang-orang yang seiman. Terima kasih Tuhan, berkati semua kegiatan kami di hari ini. Kami terpelihara, tidak celaka, tidak terserang sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada malam ketika Yesus dilahirkan, para malaikat dan bala tentara surga memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian yang tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Betapa sederhananya kedua kalimat pujian tersebut. Namun di dalamnya terkandung dua pemberitaan penting, yakni kemuliaan dan damai sejahtera. Berita pertama berkenaan dengan yang berada di tempat yang maha tinggi, dan berita kedua berkenaan dengan yang berada di bumi. Di tempat yang maha tinggi ada kemuliaan, dan di bumi ada damai sejahtera. Kemuliaan dan damai sejahtera saling berkaitan erat. Tetapi urutannya terlebih dahulu harus ada kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Barulah kemudian ada damai sejahtera di bumi. Jika kita terlebih dahulu mengutamakan kemuliaan di surga, barulah kita bisa mendapatkan damai sejahtera Allah di bumi. Saya bersama istri dan keluarga besar Galilea Network mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2024.
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada